Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam sapaan Gembala GKI dengan saya, Pendeta Henny Herlina, melayani di GKI Agus Salim Bekasi. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar kata kuat, apa yang langsung ada dalam pikiran saudara? Kalau kata kuat itu kita kenakan pada benda, mungkin yang ada dalam pikiran kita benda itu terlihat kokoh atau dari bahan yang begitu tebal atau terlihat begitu gagah ya. Itu kalau benda. Kalau kita melihat sebuah pohon yang dikatakan kuat, tentu bayangan kita adalah pohon itu begitu besarnya, mempunyai diameter daripada batangnya juga yang besar, mungkin umurnya sudah sampai ratusan tahun dan masih tegak berdiri, sekalipun angin sering menerpa dan juga termasuk kayu yang bisa bertahan lama atau berumur panjang. Tapi bagaimana kalau kata kuat itu dikenakan pada manusia? Tentu banyak orang yang akan membayangkan orang yang kuat, maka selalu berkaitan dengan fisik yang gagah perkasa, atau juga seorang yang mampu mengangkat beban berat, bisa puluhan sampai ratusan kilo misalnya, atau yang memiliki otot yang besar. Mungkin bisa kita katakan mereka adalah orang yang kuat. Di satu sisi kita melihat kata kuat kalau dikenakan pada manusia berkaitan dengan fisik seseorang. Tetapi kuat di sini bukan hanya soal fisik semata. Kekuatan juga menyangkut hati, iman, jiwa seseorang. Itulah yang juga dijadikan dorongan oleh Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, Paulus memberikan motivasi kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Paulus sungguh mengkhawatirkan kondisi Timotius di tengah pelayanannya. Karena Paulus tahu betul bagaimana keadaan fisik Timotius. Secara fisik dia bukan pemuda yang berotot besar atau juga gagah perkasa yang kuat mengangkat beban ratusan kilo. Karena secara fisik Timotius justru bertubuh lemah. Dia seringkali mengalami sakit pada lambungnya, pada pencernaannya. Dan itu tentu saja bisa mengganggu pelayanannya. Dan Paulus sadar di dalam hal ini kekuatan yang dinyatakan Paulus ini bukan soal fisik semata. Tapi terutama nasihat Paulus ini mengingatkan Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuat di sini memang bukan perkara fisik. Tapi kuat di sini memang perkara kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada Timotius. Yang sudah dirasakan betul oleh Timotius di dalam perjalanan hidupnya. Kasih karunia Allah itulah yang menjadi sumber kekuatannya. Sehingga Paulus menasehatkan hal ini kepada Timotius. Sebab ladang pelayanan yang dihadapi oleh Timotius tidak mudah. Di tengah usia yang masih muda dalam kondisi keterbatasan fisiknya, dia tentu akan menghadapi banyak tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Tentu dalam hal ini yang dibutuhkan bukan hanya fisik yang kuat, tapi jiwa yang kuat, iman yang teguh, hati yang kokoh, kuat. Sehingga seperti pohon yang kuat, menghadapi terpaan badai apapun, dia tetap tegak berdiri. Dia tidak akan goyah, tidak akan hancur. Inilah yang memang menjadi nasihat Paulus kepada Timotius. Agar dia bertumbuh menjadi seorang yang kuat. Jadilah kuat. Tetapi kekuatan yang diingatkan Paulus di sini bukan mengandalkan kekuatan fisiknya semata atau dirinya semata. Tetapi kekuatan di sini adalah berasal dan bersumber dari kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Ini yang diingatkan Paulus. Supaya Timotius tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ketika dia boleh menjalani kehidupannya sejak kecil sampai dia menjadi pelayan Kristus, semua karena kasih karunia. Kristuslah yang telah menguatkan dia, memampukan dia untuk melayani, memberitakan Injilnya. Sehingga biarlah Timotius juga mengandalkan kasih karunia dalam Kristus Yesus itu di tengah-tengah pelayanannya. Saudara, ini bukan hal yang mudah untuk terus bertahan di tengah penderitaan, pergumulan dalam sebuah pelayanan. Dan Paulus tahu betul yang dihadapi oleh Timotius tidak mudah. Demikian juga, saudara, dalam kehidupan saat ini, nasihat Paulus ini juga menjadi pendorong bagi kita untuk bisa bertahan di tengah situasi yang sulit dan berat saat ini. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bukankah ketika kita bisa melalui hari-hari kita saat ini, di tengah pergumulan kita, mungkin ada yang saat ini juga mengalami sakit penyakit. Kasih karunia Kristuslah yang memampukan kita bertahan. Kasih karunia Kristuslah yang dapat sungguh kita andalkan. Karena di dalam kasih karunia Kristus itu kita dimampukan untuk menghadapi apapun juga. Kasih karunia Kristus bukan hanya soal fisik, tapi soal iman kita. Untuk terus terpaut kepadanya. Kasih karunia Kristus ini bukan hanya fisik semata, bukan hanya pikiran semata, tapi bagaimana kita bisa benar-benar mengandalkan Kristus untuk bertahan di tengah badai yang saat ini kita hadapi. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran kita. Hanya dalam kasih karunia Kristuslah kita mampu bertahan. Jadilah kuat, saudara-saudara. Jadilah kuat di dalam kasih karunia Kristus. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya dalam kasih karunia-Mu lah kami dapat bertahan di tengah pergumulan kami saat ini. Karena kasih karunia-Mu lah yang membuat kami dapat kuat menghadapi berbagai tantangan, berbagai ketakutan dan kekhawatiran saat ini. Dan karena kasih karunia-Mu lah kami dapat tetap teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah yang menguatkan kami menjalani hari-hari kami saat ini. Kepadamu-lah kami terpaut sepenuhnya, kepadamu-lah Tuhan kami berserah dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kami berdoa. Amin.